Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di Summary Daily Bible School kali ini, kita akan membahas tentang diperhitungkan benar melalui iman. Kita akan belajar tentang buku Roma 4. Kita mulai dari ayat 3 yang dikatakan bahwa Abraham percaya God. Lalu pertanyaannya, apa yang Abraham percaya? Kita tahu bahwa percayanya inilah yang membuat dia di-count righteousness. Artinya Abraham diperhitungkan bahwa dia ada atau memiliki right doing. Dan dia punya percaya adalah dia percaya bahwa kuasa yang menciptakan bintang adalah kuasa yang sama yang dapat menyanggupkan dia untuk right doing. Dan sama seperti yang sudah kita pelajari sejauh ini, bahwa ada pekerjaan bagian kita yang adalah 0%. Dan 0%-nya itu dalam hal apa? Dalam hal nilai keselamatannya 0%. Jadi kita ada bagian dalam rencana keselamatan, ada pekerjaan bagian kita, tetapi itu nilainya untuk selamat adalah 0. Ketika saya beriman, maka saya akan berjalan. Dan kenapa saya berjalan adalah karena grace. Dan berjalan ini adalah 0% dari usaha kita, karena 100% saya bisa berjalannya karena grace. Jadi keselamatan itu bukan karena usahanya, tetapi itu 100% grace. Dan untuk 0%-nya Abraham, apa yang Abraham buat? Make sure Abraham tidak pilih Hagar lagi. Dan kita mau ambil contoh Joseph. Apakah Joseph ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak melakukan apapun? Dia melakukan sesuatu, yaitu dia lari keluar. Dan lari keluar atau usahanya Joseph ini nilainya 0% dalam hal keselamatan. Jadi lari keluarnya itu bagian Joseph yang dia pilih, itu bukan keselamatan. Tetapi karena imanlah dia selamat. Dan faith-nya ini diungkapkan dalam keluarnya, atau faith-nya diungkapkan dalam pekerjaannya, yaitu memilih untuk lari keluar. Ingat kan, pekerjaan bagian saya adalah resist, dan overcome-nya itu bagian grace. Jadi nilai keselamatan yang 100% selamat butuhkan 0% supaya jadi 100%. Saudara-saudaraku, kita semua bisa selamat kalau saja kita siap untuk diselamatkan. Dan kita ada kesempatan untuk selamat itu karena panjang sabar Tuhan. Setelah kita sudah mengerti ayat 3, kita masuk ke ayat 4. Dikatakan di ayat 4, kalau kamu kamu punya pekerjaan sendiri untuk selamat, itu tidak diperhitungkan grace, dan kita belajar grace ini adalah Holy Spirit. Karena orang yang bekerja, hasilnya adalah hutang. Dan kalau Abraham tidak ada usaha untuk selamat, yaitu dia percaya, maka hutangnya akan lunas, dibayar di kayu salib. Artinya, kalau semisal righteousness itu adalah hasil pekerjaan saya, maka Tuhan yang berhutang, karena saya akan minta gaji pada Tuhan. Sedangkan kalau saya tidak lakukan apapun, saya tidak ada usaha untuk melakukan atau menghasilkan righteousness, maka hutang saya dibayar lunas di kayu salib. Jadi kita harus mengerti perbedaan bagaimana kalau saya ada usaha untuk menghasilkan righteousness dan bagaimana kalau saya tidak ada usaha untuk menghasilkan righteousness karena saya beriman. Perbedaannya adalah antara saya berhutang dan hutangnya harus dibayar oleh saya sendiri, atau kalau saya percaya maka hutang saya akan dibayar lunas di kayu salib. Jadi kalau kita bilang, oh saya mau minta gaji sama Tuhan, karena kan saya sudah menghasilkan righteousness. Kita harus ingat prinsip bahwa semua pemberian itu asalnya dari God. Kalau semua asalnya dari God, kenapa kita mau minta gaji sama God atau upah dari God? Itu tidak masuk akal. Dan kita sekarang ke Ibrani 6 ayat 4. Di situ dikatakan ada orang-orang yang partakers atau di-impart Holy Ghost atau grace, dan ini sama seperti John 15, yang mana ada cabang dari pokok anggur lain yang dicangkokkan ke pokok anggur, sehingga bisa berbuah banyak.
Dan di 2 Petrus 1 ayat 4 kita itu dijanjikan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kita bisa jadi partakers. Nah, kata partakers itu kita harus selalu ingat ini dicangkok atau diimpart. Dan untuk lebih mengerti kata partakers, kita akan ambil contoh. Jadi contohnya, saya dapat benefit orang punya kekayaan, walaupun saya ini miskinnya bukan main. Jadi saya bisa menikmati kekayaannya walaupun saya miskin. Dan dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 4, kita bisa jadi partakers dari divine nature atau Godhead. Dan dikatakan di Efesus 3 ayat 17, 18, dan 19, Kristus berdiam dalam kamu melalui iman dan berakar dalam kasih. Dan kita bisa tahu kasihnya Kristus, pengetahuan akan Bapa, dan kamu bisa dipenuhi dengan all the fullness of the Godhead. Nah, inilah penjelasan partakers, bahwa kita bisa menjadi partakers atau di-impart the divine nature. Dan yang di partaker ini atau yang saya terima ini adalah in, bukan is. Atau Holy Spirit in the fullness of the Godhead. Itulah yang saya terima. Lalu kita lanjut di Roma 11 ayat 35. Prinsip yang harus kita ingat bahwa masa kita mau minta bayaran kalau semua yang dikasih kepada saya adalah milik Bapa. Makanya di Efesus 2 ayat 10 kita ini adalah hasil pekerjaan Bapa. Jadi masa Bapa yang bekerja atau bukan saya yang bekerja, masa saya yang minta upahnya? Itu tidak masuk akal. Jadi itulah penjelasan tentang ayat 4 dari Roma 4. Nah, kita lanjut Roma 4 ayat 5. Bagi dia yang tidak bekerja atau tidak ada usaha, jadi walaupun dia ada bagian 0%, dia tidak bilang bahwa righteousness yang diungkapkan itu adalah hasil 100% usaha dia. Lalu kenapa ada righteousness? Karena dia bekerja sama dengan yang 100% yang bukan bagiannya dia, sehingga dia bisa hasilkan yang 100%. Jadi bagian dia adalah cuman 0% yang gak ada nilai keselamatannya. Nah, kita lanjut Roma 4 ayat 7 dikatakan dosanya ini ditutup dengan darah. Dan darahnya ini kita tahu adalah righteousness of Christ. Dan ditutupnya dengan darah di sanctuary. Dan darah ini melambangkan dosanya orang itu ditanggung oleh yang bukan punya dosa. Dan darah ini sebelum kayu salib dilambangkan oleh domba yang menunjuk pada Kristus. Dan kita tahu bahwa di Levitikus 17 ayat 11 darah itu adalah kehidupan. Jadi kehidupan ini adalah righteousness. Dan righteousness-nya ini adalah miliknya Kristus yang menutupi dosa. Dan dosa di sini adalah unrighteousness sesuai 1 John 1 ayat 9. Jadi kita tahu ada dosa yang diampuni dan yang di-cover semuanya namanya dosa. Tetapi dosa yang di-cover ini adalah unrighteousness yang harus di-cleanse. Jadi kata dosanya ditutup ini bukan artinya dosa yang diampuni, tetapi ini adalah dosa yang di-cover untuk bisa di-cleanse sesuai 1 John 1 ayat 9 yang mana unrighteousness itu harus di-cleanse. Jadi yang di-cleanse inilah yang ditutupi. Dan kalau tidak ditutup artinya tidak di-cleanse. Dan orang yang tidak ditutup dosanya itu adalah orang yang sedang nikmati dosanya. Jadi bagaimana kalau sedang buat kotor mau dibersihkan? Ya tidak bisa dong. Dan kalau di ayat 7 ini dikatakan diberkatilah orang-orang yang iniquities-nya diampuni dan dosa-dosanya di-cover. Artinya terkutuklah orang yang dosa-dosanya tidak diampuni atau tidak di-cover. Lalu kita lanjut Roma 4 ayat 8. Dikatakan diberkatilah yang tidak di-impute sin karena di-impute righteousness. Lalu ketika sudah di-impute righteousness, baru di-impart righteousness. Jadi contohnya ketika orang miskin diajak ke rumahnya orang kaya, ini namanya impute. Dan ketika tinggal dan menikmati semua benefit yang dimiliki oleh orang kaya, itu namanya impart. Jadi setelah kita di-impute righteousness, kita di-impart di 2 Peter 1 ayat 4, kita bisa ambil bagian atau nikmati atau partake the divine nature yang dimiliki oleh Bapa dan Anak. Dan orang yang tidak diperhitungkan dosanya karena iman, itu adalah berkat. Nah, kita sekarang ke Romans 4 ayat 9. Dikatakan di sini, apakah berkatnya hanya untuk orang yang disunat atau berkatnya juga untuk orang yang tidak disunat? Jadi apakah artinya orang yang percaya itu harus disunat?
itu tidak masuk akal. Nah, kita kembali ke cerita Abraham untuk mengerti ini. Karena iman, Abraham diperhitungkan righteousness. Dan pembahasan ini tentang sunat atau tidak disunat ini adalah perdebatan di zaman Rasul Paulus. Jadi disunat atau enggak sih sebenarnya kalau mau selamat? Nah, jadi kita lihat ketika Abraham diperhitungkan righteousness, apakah by faith atau by works? Kita tahu Abraham diperhitungkan righteousness itu by faith. Nah, pertanyaannya sekarang apakah by faith itu disunat? Bukan kan? Nah, kita lanjut Roma 4 ayat 10 dikatakan bagaimana bisa diperhitungkan righteousness. Jadi kita tahu bahwa Abraham itu righteousness atau diperhitungkan righteousness by faith. Tapi pertanyaannya sekarang, faith dengan disunat atau faith dengan tidak disunat? Pertanyaannya adalah apakah iman adalah iman jika kamu perlu disunat atau tidak disunat? Nah, untuk mengerti ini kita harus kembali ke cerita Abraham yang saat diperhitungkan righteousness di Genesis 15. Dan Abraham itu diperhitungkan righteous sebelum disunat. Dan kenapa demikian? Karena dia adalah bapa dari segala bangsa. Makanya Gentiles pun, orang kafir, bisa diperhitungkan righteous juga tanpa disunat. Nah, kita mau kembali lagi ke cerita Abraham ya. Jadi Genesis 15, Tuhan membuat covenant dengan Abraham sehingga dia dibilang righteous. Tetapi di pasal 16, Abraham malah memilih Hagar. Dan di sini Tuhan diam saja tentang covenant-nya yang sudah dia buat di 15. Tapi puji Tuhan ada 1 John 2 ayat 1. Kalau kamu berdosa, kamu ada pengantara. Lalu di pasal 17 ketika Abraham umurnya 99, Tuhan buat covenant seakan-akan tidak ada covenant yang dia buat di pasal 15. Lalu dikatakan di ayat 4, kamu akan menjadi father of many nation. Dan di sini benar-benar ketika buat covenant lagi, Tuhan tidak mau ingat dosa Abraham. Dan itu semua karena sudah ada pertobatan. Jadi Tuhan tidak mau ingat-ingat dosa saya kalau saya bertobat. Makanya Tuhan membuat covenant lagi. Karena word of God yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan itu tidak mau kalah untuk mengejar saya. Ingat, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah capek dengan saya. Sayalah yang menolak dia kalau saya tidak selamat. Karena tangannya selalu terbuka untuk menyelamatkan kita. Lalu di Genesis 17 ayat 5, Abraham diganti namanya menjadi Abraham. Dan diulang lagi perjanjian yang Tuhan buat bahwa Tuhan janji untuk membuat dia menjadi bapa dari segala bangsa-bangsa. Dan kita lihat di ayat 10 itu baru muncul sunat. Jadi Abraham itu bisa diperhitungkan righteousness sebelum dia disunat. Dan di ayat 11, sunat adalah token atau sign dari covenant. Makanya di Roma 4 ayat 11, sunat ini adalah tanda bahwa kamu ada iman. Jadi urutan yang harus kita ingat, percaya dulu baru disunat. Karena sunat ini adalah tanda kita percaya. Jadi waktu Peter berjalan di atas air itu adalah tanda bahwa dia percaya. Artinya kesimpulannya dibenarkan karena kamu menurut dan menurutnya itu tanda kamu ada iman. Atau kembali lagi, salvation atau righteousness by faith. Kalau kamu tidak ada perbuatan yang kamu tunjukkan dalam kehidupan kamu, artinya faith-nya tidak perfect. Karena works itu adalah bukti bahwa kamu ada iman yang tidak kelihatan. Kesimpulannya sebagai contoh, orang yang pelihara hari Sabat belum tentu ada iman. Tetapi orang yang beriman akan pelihara hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah materai atau tanda bahwa kita punya iman. Jadi, pelihara hari Sabat aja itu belum tentu kita dimeteraikan atau kita ada iman. Dan kalau kita tidak ada iman, maka kita dimeteraikannya bukan dengan seal of God, tetapi dimeteraikannya dengan tanda binatang. Dan perbuatan works yang tidak menyelamatkan ini seperti contohnya di Matius 24 ayat 14-15. Ketika Tuhan perintahkan untuk keluar dari kota, kita selalu banyak alasan, gimana kita mau keluar dari kota? Masih ini, masih itu, dan lain macam sebagainya, alasan-alasan, sehingga tidak keluar-keluar dari kota. Artinya kita sedang berusaha sendiri. Itu sama seperti Abraham ketika Tuhan buat janji bahwa dia akan ada anak,
Dia mau ada usaha dengan usahanya sendiri, yaitu karena Sarah mandul. Makanya dia ambil Hagar. Artinya ketika Tuhan suruh kita untuk country living, ketika kita ke country-nya itu tidak menyelamatkan. Tetapi ke country itu adalah bukti saya ada iman. Dan iman ini adalah saluran keselamatannya. Jadi ketika saya sudah di country, tubuhnya sudah di country, bukan artinya tubuh saya di country living, itu sudah selamat. Tetapi ingat, yang menyelamatkan adalah iman. Karena iman ini adalah saluran dari grace yang menyelamatkan. Dan di Roma 4 ayat 12, Abraham ini adalah bapa orang percaya. Dan orang yang tidak disunat pun bisa diperhitungkan righteous. Dan untuk orang yang disunat, sunat ini adalah tanda atau materai. Sama seperti di zaman orang Yahudi, tanda atau sealnya adalah sunat, dan untuk kita sealnya adalah hari Sabat. Jadi ketika kita bilang orang yang tidak disunat termasuk, artinya orang tersebut ada iman tanpa disunat. Kesimpulannya artinya ada orang yang tidak pelihara hari Sabat selamat karena sunat sama dengan hari Sabat. Jadi kesimpulannya Abraham ini adalah lambang dari dua golongan yang selamat, yaitu golongan yang disunat dan tidak disunat. Semuanya dapat diperhitungkan righteousness jika ada iman. Demikianlah Summary Daily Bible School kali ini. Biarlah saudara-saudara semua diberkati dan mengerti bagaimana dapat diperhitungkan righteous. Terima kasih sudah mendengarkan Summary Daily Bible School kali ini. Kita akan bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.